Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 2, di sesi kali ini kami akan bahas hal-hal penting seputar regulasi dan legalitas industri furnitur dalam negeri, khususnya terkait NIB, NPWP, dan izin usaha ekspor. Kita bakal kumpas bareng apa aja kementerian yang terlibat, dokumen yang wajib dimiliki, dan gimana cara ngeceknya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ahnaf Maulana Safwan, NIM 02, Amalia Putri Sakita, NIM 03, Andrian Bayu Saputra, NIM 04, Naya Erina Renata, NIM 17, Novita Renaldi Putri, NIM 18, dan Safa Azhara, NIM 20. Berikut adalah outline atau garis besar materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama, kita akan mengenali kementerian-kementerian apa saja yang berperan dalam proses perizinan usaha, seperti penerbitan NIB, NPWP, dan izin usaha lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas apakah warga negara asing juga diwajibkan memiliki NPWP. Kemudian kita akan membahas pentingnya izin usaha ekspor jasa, terutama dalam konteks legalitas dan kelancaran proses bisnis. Setelah itu kita akan praktek mengecek nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor dari 3 industri yang berbeda. Tak lupa kita akan memberikan 3 contoh perusahaan dengan proses bisnis yang berbeda beserta dokumen legalitasnya. Dan terakhir kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kami seputar topik ini. Di sini saya akan menyampaikan kementerian apa saja yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan SIE. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih dari ketiga NIB, NPWP, dan SIE itu. Jadi, NIB itu diterbitkan melalui sistem online single submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang mencakup tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada pelaku usaha maupun individu yang berpenghasilan di Indonesia sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, yaitu surat izin ekspor adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan izin kepada pelaku usaha atau eksportir untuk melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan jenis barang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah kementerian yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan SIE, yaitu ada Kementerian Investasi atau BPKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan yang terakhir ada kementerian atau lembaga teknis, pemerintah daerah atau Pemda atau DPM PTSP, provinsi atau kota. Kedua, apakah WNA wajib memiliki NPWP? Warga negara asing atau WNA dapat menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau WPO-PDN jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai Pasal 2 Ayat 3 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH yang meliputi: pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, berada di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan. Terakhir, memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jika WNA memenuhi kriteria tersebut, maka wajib memiliki NPWP sebagai WPO-PDN dan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 1A UU PPH. Namun, WNA yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri dan tidak wajib memiliki NPWP, tetapi tetap dikenakan PPH atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dan yang ketiga, mengapa izin usaha ekspor jasa penting? Izin usaha ekspor jasa merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin menawarkan jasa ke luar negeri. Izin ini bukan hanya dokumen administratif biasa, melainkan fondasi legal dan strategis dalam menjalankan bisnis di pasar internasional. Izin usaha juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan perlindungan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 49 Ayat 1 menunjukkan secara hukum,
Izin ini menjadi bentuk legalitas formal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas. Tanpa izin, kegiatan ekspor jasa bisa dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Untuk dapat menjalankan kegiatan ekspor jasa secara resmi dan profesional, pelaku usaha diwajibkan memiliki izin usaha ekspor jasa. Dan yang ketiga, Nah, sekarang kita akan melakukan praktik mengecek nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor pada 3 perusahaan furnitur. Perusahaan pertama ada PT Jawa Lili Furnitur. PT Jawa Lili Furnitur telah memiliki nomor induk berusaha 8120008213881 yang diterbitkan berdasarkan Akte Perubahan Nomor 1 tanggal 2 Juni 2022 oleh Notaris Retno Dewi Kartika dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Juni 2022. Perusahaan ini juga terdaftar dengan NPWP 721437267602000 atas nama PT Jawa Lili Furnitur. Data NIB dan NPWP perusahaan ini telah terverifikasi dalam sistem OSS dan INSW. Seluruh dokumen ekspor seperti PEB, invoice, packing list, bill of lading, dan fee legal telah disusun secara konsisten dan lengkap dalam periode audit Februari 2022 hingga Januari 2023. Termasuk dokumen pendukung seperti CITES dan laporan surveyor. Dengan demikian, PT Jawa Lili Furnitur telah memenuhi seluruh persyaratan legalitas usaha dan perdagangan internasional secara utuh dan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada perusahaan CV Kayu Manis. CV Kayu Manis telah memiliki nomor induk berusaha dengan nomor 9120303111615 yang pertama kali diterbitkan pada 11 Januari 2019 dan terakhir diperbarui pada 10 Januari 2023. Perusahaan ini juga memiliki nomor pokok wajib pajak dengan nomor 0210469585430000 atas nama CV Kayu Manis yang beralamat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. CV Kayu Manis secara aktif melakukan kegiatan ekspor furnitur berbahan dasar kayu jati. CV Kayu Manis juga telah memenuhi ketentuan dokumentasi ekspor, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur ekspor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada CV Ergo Furnitur Indonesia. CV Ergo Furnitur Indonesia memiliki nomor induk berusaha dengan nomor 9120013042065 yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2019. Perusahaan ini juga memiliki nomor pokok wajib pajak dengan nomor 210628467426000 atas nama CV Ergo Furnitur Indonesia. Pada periode bulan November 2019 sampai Oktober 2021, CV Ergo Furnitur Indonesia telah melakukan perdagangan ekspor hasil produksi berupa furnitur kayu kombinasi rotan yang telah dilengkapi dengan dokumentasi ekspor sebanyak 48 dokumen. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen. Yang keempat ada nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor dari perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Alter Ego Coffee dengan nomor NIB 91201056011518 11 Juni 2019 dan nomor NPWP-nya adalah 76.568.3802000 dan sudah tertera sebagai surat penetapan ekspor oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Kemudian ada contoh perusahaan yang mempunyai NIB, NPWP, dan izin dokumen ekspor, yaitu dari perusahaan JV Maestro Teknologi Industri. Kepemilikan NIB berbasis risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120009881558. Kemudian ada NPWP, yaitu yang bernomor 02.010.2/642.00. Kemudian ada surat izin ekspor di JV Maestro Teknologi, namun dalam periode tersebut tidak ada kegiatan ekspor, jadi tidak memenuhi surat izin. Dan yang terakhir ada contoh dari PT Aneka Kaoli Utama
dengan nomor NIB Keputusan Bupati Belitung nomor 025-RIV.IUP OP DPE _2011 tanggal 7 November 2011 dan NPWP yaitu 01.276.2-308.000 tanggal 9 April 2007 dan surat izin sudah sebagai pengakuan eksportir terdaftar produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat paling nyata dari memiliki surat izin usaha bagi pelaku usaha? Manfaat paling nyata dari memiliki surat izin usaha atau SIU adalah bahwa usaha tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai entitas yang sah dan legal. Dengan adanya izin ini, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa khawatir terkena sanksi hukum karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain sebagai bentuk legalitas, SIU juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai peluang, seperti memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta, serta menjalin kerjasama bisnis secara profesional. Legalitas ini juga meningkatkan kepercayaan dari konsumen, mitra usaha, dan investor karena usaha dinilai memiliki struktur yang jelas dan mematuhi aturan. SIU pada dasarnya bukan sekedar dokumen administratif, melainkan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dengan usaha yang terdaftar secara resmi, pelaku usaha memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat lebih mudah mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih besar. Dan kemudian ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah keberadaan NPWP benar-benar menunjukkan bahwa usaha sudah mapan atau hanya sekedar formalitas administratif untuk memenuhi syarat legal? Berikan pendapatmu. Di sini saya akan menjawab, yaitu keberadaan NPWP tidak serta-merta mencerminkan bahwa suatu usaha telah mapan. Dalam banyak kasus, NPWP hanya dijadikan sebagai syarat administratif untuk memenuhi ketentuan legal, seperti pembukaan rekening bisnis atau keikutsertaan dalam proses pengadaan. Dengan demikian, NPWP lebih bersifat sebagai instrumen legalitas dasar, bukan indikator langsung dari stabilitas manajerial maupun finansial suatu usaha. Meskipun demikian, kepemilikan NPWP tetap penting sebagai langkah awal dalam proses formalitas usaha menuju struktur yang lebih profesional dan teratur. Dan di sini saya akan menjawab Q&A dari kelompok 3. Jika NIB hanya berfungsi sebagai identitas usaha, lalu bagaimana peran pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan agar tidak menjadi hambatan investasi? Bukankah sulit perizinan justru memberi citra negatif yang dapat mengurangi minat investor untuk datang masuk ke Indonesia? Nah, jawabannya adalah benar, meskipun NIB telah menjadi identitas legal usaha yang mempermudah tahap awal pendirian bisnis, permasalahan utama justru terletak pada perizinan lanjutan yang masih kompleks. Pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada digitalisasi melalui OSS, One Single Submission, tetapi juga perlu menyederhanakan regulasi sektoral, mempercepat proses persetujuan dan menghapus tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Selain itu, transparansi dan kepastian hukum sangat penting agar iklim investasi lebih kondusif. Jika hal ini tidak dibenahi, citra Indonesia sebagai negara yang sulit dalam perizinan akan terus menghambat masuknya investasi asing yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terakhir, ada pun Q&A atau pertanyaan dari kelompok 4, yaitu menurut pendapat Anda, apa yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak memiliki NPWP padahal sudah wajib? NPWP itu wajib bagi perseorangan atau badan usaha. Jika perusahaan tidak memiliki NPWP padahal sudah wajib, perusahaan akan menerima konsekuensi yang serius, seperti 1. Denda sebesar 100.000 jika terlambat mendaftarkan NPWP. Kedua, tidak bisa memenuhi kewajiban pajak. Ketiga, tidak bisa mengajukan izin usaha seperti SIUP, TDP,
dan NIB. Keempat, sulit membuka rekening bank atas nama perusahaan. Kelima, pajak yang akan dipungut lebih tinggi sebesar 4% dibandingkan perusahaan yang memiliki NPWP, yaitu sebesar 2%. Keenam, perusahaan akan diperiksa dan diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketujuh, sanksi pidana yaitu denda 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau penjara selama 6 tahun. Kedelapan, rusaknya reputasi perusahaan karena dianggap tidak profesional dan ilegal. Memiliki NPWP merupakan kewajiban mutlak bagi badan usaha ataupun perusahaan. NPWP bukan sekedar administrasi, tapi bukti legalitas dan kredibilitas bisnis yang berarti kepatuhan pajak dapat memberikan perlindungan bagi bisnis. Sekian dari kelompok kita, yaitu kelompok 2. Kita ucapkan terima kasih.